Halo saudara-saudara, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan di setiap waktu. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah perenungan kehidupan untuk memandu langkah hidup kita hari demi hari. Namun sebelum berlanjut, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Tuhan di dalam sorga, bukalah hati kami dan nyatakanlah kehendak-Mu atas kami saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Topik perenungan kali ini, kasih adalah penentu masa depan. Didasarkan dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan 2 yang tertulis demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara, apalah artinya jika seseorang mempunyai segalanya, mempunyai relasi yang banyak, mempunyai pangkat yang tinggi, mempunyai kekuasaan yang besar, bahkan mempunyai kekayaan yang berlimpah. Seperti Jenderal Sambo yang sekarang ini sedang viral. Namun, ketika ia tidak memiliki kasih, maka ia sama sekali tidak berguna. Demikian juga kita, apalah artinya semua yang kita miliki, kepandaian, kehebatan, bahkan iman yang sempurna untuk memindahkan gunung dan melakukan banyak mujizat. Namun, jika kita tidak memiliki kasih, maka kita sama sekali tidak berguna. Semua yang kita miliki tidak ada artinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kasih sangatlah menentukan. Pada hari terakhir, Yesus juga akan berterus terang terhadap orang-orang yang bernubuat demi nama Tuhan, bahkan yang mengadakan banyak mujizat juga demi nama Tuhan. Namun jika mereka tidak mempunyai kasih, maka Yesus akan mengatakan, "Enyahlah hai kamu pembuat kejahatan." Karena itu, marilah kita menjaga agar kasih tidak menghilang dari hati kita. Apa indikatornya? Indikator kasih yang paling pertama dan utama adalah sabar. 1 Korintus 13 ayat 4. Pepatah juga mengatakan bahwa orang yang sabar disayang Tuhan. Banyak orang tampak murah hati, apalagi kalau dekat-dekat pemilu dan lagi kampanye. Orang juga bisa tampak sopan, tampak tidak sombong, dan banyak lagi yang lain. Akan tetapi, di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa disembunyikan. Hati yang sabar tidaklah mudah. Kesabaran juga tidak bisa dibohongi atau ditutup-tutupi. Pada akhirnya orang akan berkata bahwa kesabaran manusia ada batasnya.
Sementara Alkitab tidak memberikan batas terhadap sebuah kesabaran. Itulah indikator kasih yang utama. Ketika Bapak, Ibu, Saudara ada persoalan, maka nasihat pendeta semuanya sama, yaitu sabar ya, sabar. Sebab dengan berlaku sabar, maka kita memberi kesempatan Roh Kudus bekerja. Soal kebenaran, Tuhanlah yang akan menunjukkannya. Soal pembalasan, Tuhanlah yang punya hak dan bukan kita. Berbahagialah ketika kasih itu teruji di hadapan Tuhan. Sebab kasih menentukan kita dan masa depan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, sumber dari segala sumber, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Mampukanlah kami untuk hidup di dalam kasih-Mu ya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan bukanlah kepura-puraan dan juga bukan sebuah pencitraan supaya dilihat sebagai orang baik, melainkan benar-benar tulus, bahkan tanpa batas dan tanpa henti. Kami percaya kasih yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, dan di dalam segala aktivitas. Demi nama Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara, renungan kehidupan yang dapat saya bagikan. Semoga kita semua dapat berjalan bersama Allah, bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Selamat memasuki hari yang baru. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.